sehingga manusia perlu menambah pengetahuannya. Semuanya itu dilakukan manusia, tetapi firman Tuhan berkata, pengharapan satu-satunya dari manusia yang sudah dinodai oleh dosa ini adalah merekonstruksi hati ini oleh kuasa Allah. Dia Allah pencipta kita manusia. Manusia yang berdosa ini tidak bisa memperbaiki sendiri hati manusia, hanya bisa diperbaharui oleh kuasa Allah yang menciptakan manusia melalui Kristus Yesus. Siapa yang percaya adalah merupakan ciptaan baru, demikian firman Tuhan. Yang lama telah berlalu dan yang baru terbit. Roh Kudus akan menerangi hati kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Setelah hati kita dibaharui, maka tahap selanjutnya adalah kita harus memelihara hati. Jadi yang kedua adalah memelihara hati kita. Saudara, merupakan tanggung jawab kita sekarang untuk memelihara dan menjaga hati ini. Ini adalah kewajiban kita orang percaya. Allah telah memberikan kita hati yang baru melalui Yesus, dan tugas kita adalah untuk memelihara, mengatur, dan menjaganya dengan segala kewaspadaan. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa kita perlu memelihara? Mengapa kita perlu menjaga hati ini dengan kewaspadaan? Saudara, Salomo dengan hikmatnya menasehatkan kepada kita, karena apa yang keluar dari hati merupakan tindakan kehidupan manusia. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari hatinya. Kalau hati kita benar, maka hidup kita akan benar, dan sebaliknya. Oleh sebab itu perlu kita menjaga hati terhadap pekerjaan iblis, seperti kepahitan, kekerasan, pemberontakan, kemabukan, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan kita mewaspadainya dengan disiplin, sehingga hidup kita akan menghasilkan buah-buah kepada Allah. Buah apakah itu? Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, semuanya ini dapat terjadi karena Allah sudah memberikan hati yang baru kepada kita. Nah, kalau tadi kita bertanya mengapa kita harus memelihara hati ini, sekarang pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah cara kita memelihara hati ini? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengisi hati dengan hal-hal rohani. Kita memikirkan hal-hal yang suci, yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, dan yang sedap didengar, sesuai dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Terus kalian, suatu hal yang perlu kita camkan di dalam kehidupan ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita perbuat haruslah mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita harus membesarkan Dia di dalam hati ini. Kita mengasihi Dia, maka kita akan memberikan diri kita kepada Allah seperti seorang suami terhadap istrinya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati agar tetap melakukan firman Allah? Jawabannya adalah dengan mempertanggungjawabkan tindakan yang disebabkan oleh hati kita. Di dalam ayat 24 hingga 27 berkata, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
Saudara, memang ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, hati kita dibaharui dan Allah berjanji akan memelihara hati dan pikiran kita. Sesuai Filipi 4 ayat 7 yang berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akan tetapi, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan yang keluar dari hati kita. Kita harus dapat mengendalikan lidah ini. Misalkan, apa yang kita ucapkan haruslah merupakan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Mata kita juga harus kita waspadai. Mata adalah salah satu panca indera kita yang merupakan pintu masuknya gambar-gambar atau bahasa-bahasa simbol yang bersifat visual, yang mempunyai kuasa mencengkeram pikiran kita dan kemudian menimbulkan keinginan untuk kita lakukan. Dengan bertambah majunya teknologi, maka dengan gampangnya kita dapat mengakses gambar-gambar porno lewat internet. Iblis menggunakan cara ini untuk menjatuhkan manusia dengan penglihatan matanya, sehingga ia melakukan tindakan yang melanggar firman Allah. Manusia melakukan hal-hal yang berdosa, kekejian bagi Allah. Berhati-hatilah dengan bacaan-bacaan yang saudara konsumsi dan dengan program-program TV yang kita tonton setiap hari. Saudara, bertanyalah sendiri kepada dirimu, apakah semuanya ini membawa manfaat yang positif bagi kehidupan ini? Dan terlebih daripada itu, apakah semuanya ini mempermuliakan nama Tuhan Allah kita, Bapa di surga? Oleh sebab itu, kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Juga langkah kaki kita juga harus kita perhatikan. Kemanakah engkau menghabiskan waktumu setiap hari? Mungkin kebetulan engkau memiliki uang yang cukup banyak. Kemanakah engkau menghabiskan uangmu? Mungkin engkau dapat berfoya-foya dan melampiaskan hobimu dengan melangkah kemana saja. Akan tetapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini dan mengingatkan saudara, saat ini belum terlambat saatnya. Bertobatlah dan jangan lakukan hal yang sia-sia. Allah mengasihi saudara dan Allah merancangkan kebaikan bagi kita manusia. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu melalui doa saudara. Lakukan agar engkau tahan uji terhadap semua masalah-masalah yang kau hadapi. Lakukan dengan membaca firman Tuhan dan mendengar perintah Allah. Lakukan itu semua untuk melatih imanmu, melatih percayamu, dan engkau bersekutu dengan Kristus Yesus. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hidupmu. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami berhikmat menjaga hati kami. Tuhan, di dalam kami melangkah, di dalam kehidupan kami, biarlah satu tujuan kami ingin senantiasa menyenangkan hatimu. Kami ingin mempermuliakan namamu di dalam tindakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau menuntun kami. Kami manusia penuh dengan kelemahan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Mungkin ada langkah-langkah yang salah yang sudah kami lakukan. Mungkin itu melalui mulut kami, melalui kaki kami, melalui Tuhan tingkah laku kami, melalui mata kami, melalui seluruh kehidupan kami. Kami mohon ampun. Engkau Allah yang mengampuni segala dosa manusia. Kami datang kepada Engkau Yesus. Kami percaya Engkau sucikan kami, Engkau menyucikan kami, Engkau mengkuduskan kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan pujian syukur hari ini. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Lukas, di mana mengajak kepada kita untuk menjaga hati ini,
Hati ini, saudara, sangat-sangat berpengaruh untuk segala keberadaan kita, untuk kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, biarlah di dalam hidup saudara hidup berjaga-jaga. Hati ini dijaga dan dijauhkan dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat, saudara akan ditolong dan dipimpin dalam kehidupan saudara. Hari ini ada nomor telepon yang kami sediakan untuk saudara. Saudara kalau ingin dapat pelayanan dari kami, silakan menghubungi nomor telepon itu. Dan jangan lupa setiap hari Minggu pukul 7:30 malam sampaikan buat saudara-saudara seiman kami. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, selamanya.